Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang budiman, setidaknya ada 3 perspektif untuk mengetahui kerusakan, keburukan, dan kebobrokan dari sistem demokrasi. Yang pertama, secara teori. Yang kedua, prakteknya. Kemudian yang ketiga, tentu saja dari sisi dalil agama Islam. Yang pertama, secara teori. Dari sejak kemunculan pertama kali teori pemerintahan demokrasi, kurang lebih sekitar 310 tahun sebelum Masehi, beberapa tokoh founding fathers-nya mengkritisi, kemudian menganggap ada sesuatu yang salah dari teori demokrasi. Misalkan Socrates menganalogikan demokrasi ibarat kata sekelompok orang yang menaiki sebuah kapal, kemudian memilih secara demokratis siapa yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi nahkoda kapal. Tentu ini sangat absurd dan sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan para penumpang. Nah, kemudian tokoh lain, misalkan Plato, mengkritisi demokrasi, teori demokrasi sangat berpotensi a way to tyranny, bisa mengantarkan kepada penguasa, kepada pemerintahan yang tiran, karena terjadi manipulasi suara, kemudian terjadi money politik dan macam sebagainya. Tokoh lain misalkan Aristoteles mengkritisi teori demokrasi sebagai leadership utopian, konsep kepemimpinan yang utopis, yang tidak realistis, yang susah untuk diterapkan, dilaksanakan, karena ketika sangat menuju kepada sangat mendewakan suara pemilih, maka akan terjadi subjektivitas, akan terjadi individualisme yang tinggi, sehingga akan susah untuk terjadi pemerintahan yang aman, yang nyaman, yang berkeadilan. Pemirsa yang budiman, itu secara teori. Kemudian yang kedua, secara praktek. Nah, ini tentu lebih mudah untuk kita amati. Misalkan fenomena di negeri kita ini. Menurut data KPK, sebagai salah satu contoh, misalkan tahun 2019 ada 1015 orang pejabat dan anggota dewan yang ditangkap karena kasus korupsi. Sangat banyak. Itu menggambarkan bahwasanya ternyata pilihan rakyat tidak semuanya adalah pilihan yang baik, tidak semuanya adalah pilihan yang benar. Kemudian juga ada yang disebut sebagai anomali voting population. Jadi anomali suara pemilih. Ketika segala sesuatu, segala ketentuan, segala kebijakan mengacu kepada suara terbanyak, maka ibarat kata misalkan logika yang disampaikan oleh mantan ketua MK, yakni sekarang Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, kalau misalkan anggota dewan, anggota DPR setuju untuk menghalalkan makanan-makanan yang haram, semisal babi misalkan, tentu itu akan menjadi makanan yang halal. Kalau misalkan sebaliknya anggota DPR setuju untuk melarang atau mengharamkan ibadah haji, maka itu akan bisa disahkan menjadi sebuah aktivitas yang dilarang. Nah, itulah anomali dari konsep voting population. Kemudian banyak sekali praktek-praktek yang lain yang itu menandakan bobroknya, rusaknya demokrasi. Argumentasi atau perspektif yang ketiga adalah perspektif agama. Ya, ini tentu menjadi acuan dasar bagi kita sebagai seorang muslim. Dalam banyak sekali dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwasanya innal hukmu illa lillah. Misalkan dalam surat Yusuf ayat 40, kewenangan membuat hukum dasar, hukum asasi hanya ada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sejatinya tidak berhak untuk menentukan hukum semaunya sendiri. Karena kalau dibiarkan akan terjadi kesemena-menaan, akan terjadi distorsi,
akan terjadi konflik of interest. Bahkan sebagaimana praktik yang kita lihat belakangan ini menjurus kepada oligarki, kombinasi kerjasama antara penguasa dengan pengusaha, sehingga mereka makin sejahtera, sebaliknya rakyat makin sengsara. Jadi ada adigium yang lumayan populer. Memang demokrasi itu bisa dijalankan oleh orang yang beragama, tetapi orang yang beragama itu tidak bisa menjadikan asas agamanya itu dalam praktik berdemokrasi. Artinya ada bias, ada distorsi. Sehingga pemirsa yang budiman, mari kita menyadari, mari kita memahami bahwasanya sistem demokrasi itu adalah sistem yang buruk, sistem yang tidak pas sama sekali untuk diterapkan oleh kaum muslimin. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.